Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzaffar Zuhri, guru pendidikan agama Islam, Sekolah Dasar Negeri Rangkap, Kecamatan Batu Kuliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Mataram, Program Studi Pendidikan Agama Islam Batch 2 K1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran dengan judul Peduli Lingkungan pada siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Rangkap. Berikut proses video pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda kami Muhammad Jayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli lima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa antu amirana kotal wa tani wa nahkotal banati bifuru'ihina yaumiddin wa anta surana wa taftaha alayna wa tarzuqana wa tahfazana wali jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, doa sudah selesai kita baca. Kemudian Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian semua. Pertama, Artika Putri, Erik Setiawan, Hana Arselia Putri, Juliana Sukmawati, Junita, Maharani Senjani, Meyana, Muhammad Aldi, Muhammad Faisal, Muhammad Januar Maulana, Muhammad Jayadi, Febrianti, Muhammad Rizky Suryadi, Nabila Apresia, Rizky Saputra, Romadani, Siti Fatimah, Suhaili. Alhamdulillah semua masuk ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar materi tentang peduli lingkungan ya. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Pertemuan kemarin kita belajar tentang indahnya ketetapan
Allah. Berarti ini tidak pernah dibuka di rumah ya. Sekarang kita akan belajar tentang peduli lingkungan ya. Sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru mau tanya ya, sebelum materinya. Siapa yang tahu apa dampak paling nyata yang akan dirasakan jika lingkungan sudah tercemar? Apa yang akan dirasakan kalau lingkungan ini sudah tercemar semua? Siapa yang tahu? Siapa? Ada yang bisa? Ya, kalau lingkungan sudah tercemar, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya. Sebelumnya, siapa yang tahu apa pengertian lingkungan dulu? Siapa yang tahu pengertian lingkungan? Nabila tahu apa pengertian lingkungan? Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Iya, benar sekali. Kasih aplaus buat temannya ya. Ya. Tujuan pembelajaran atau yang akan kita pelajari di bab peduli lingkungan ini, kita semua sebagai siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian lingkungan ya. Kemudian mampu memahami manfaat peduli terhadap lingkungan. Itu yang menjadi fokus kita ya. Sebelum kita lanjut ke menyimak video, Pak Guru ingin menampilkan PowerPoint ya, materi kita tentang peduli lingkungan ini. Bisa dilihat di gambar ini? Nah, pada gambar ini penjelasannya tentang lingkungan ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Siapa yang bisa kasih contoh benda mati? Apa contohnya? Apa benda mati yang ada di sekitar kita? Ada batu misalkan ya. Benda hidup yang bisa contohkan siapa? Atau makhluk hidup? Itu bagian dari lingkungan. Apa contohnya? Hewan. Apalagi? Ini yang bisa kita lihat ini apa? Tumbuh-tumbuhan. Pintar sekali. Semua itu adalah lingkungan ya. Nah, sekarang kita akan pelajari manfaat kepedulian terhadap lingkungan. Karena lingkungan ini harus kita jaga ya. Kalau tidak dijaga, maka lingkungan sekitar kita akan rusak. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Jadi kita yang bisa menjaganya, sekaligus juga manusia bisa merusak lingkungan itu sendiri. Apa manfaatnya? Yang pertama, sebagai sumber makanan dan mineral ya. Kita bisa lihat dari tanah atau dari daratan kita bisa menanam padi, menanam jagung, menanam apa lagi? Kedelai misalkan, sayur-sayuran dan semuanya itu makanan. Dari laut kita bisa menangkap apa? Ikan. Itu jadi sumber makanan ya. Itu fungsi dari, itu manfaat dari lingkungan. Yang kedua, memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Kita jadi mudah hidupnya karena ada makanan ya, yang diambil dari lingkungan. Kemudian yang ketiga, sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup ini tidak makan, tidak minum dari lingkungan, maka akan punah, akan mati. Ya. Yang berikutnya, ini menambah penghasilan bagi manusia. Ya, lingkungan yang baik, tanah yang subur, meningkatkan hasil panen misalkan. Laut yang terjaga dengan baik, menghasilkan tangkapan ikan yang lebih banyak.
Ini menambah penghasilan manusia. Selanjutnya menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Lingkungan ini kalau kita jaga, maka oksigen yang kita hirup akan baik. Itu akan membuat kesehatan kita menjadi lebih baik, ya. Selanjutnya, sikap peduli terhadap lingkungan, ya. Bagaimana cara kita peduli kepada lingkungan? Sikap peduli kepada lingkungan bisa kita wujudkan dengan pertama, menjaga kebersihan dan keindahan. Kira-kira bagaimana cara menjaga kebersihannya? Siapa yang tahu? Pintar, membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi yang tahu bagaimana cara menjaga kebersihan? Siapa yang bisa? Ya, membuat jadwal komisaris atau jadwal piket kebersihan. Itu sebagian dari cara kita mewujudkan kebersihan dan keindahan. Kemudian yang kedua, sikap peduli itu bisa kita wujudkan dengan melakukan pengolahan tanah dengan baik, ya. Tanahnya tidak diberikan kimia, tidak diberikan pupuk yang tidak baik. Nah, makanya dianjurkan menggunakan pupuk kandang misalkan. Itu untuk menjaga tingkat kesuburan tanah, maka diolah dengan cara yang baik, ya. Selanjutnya, sikap peduli terhadap lingkungan bisa kita lakukan dengan melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Sampah yang bisa diolah, ya, sampah organik namanya, kayak daun-daun kering, itu nanti dicampur dengan tahi dari sebagian hewan, kemudian dibuat pupuk, ya. Bisa pakai beragam hal, ya. Itu untuk kita gunakan sampah yang bisa dipakai. Sampah atau yang tidak bisa diolah seperti itu bisa kita buat jadi kerajinan tangan, ya, kayak plastik misalkan. Kemudian menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Misalkan berbelanja tidak harus pakai plastik, tapi bawa tas dari rumah, ya. Itu ramah lingkungan. Kemudian melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan atau pohon, ya. Nah, itu materinya, ya. Sekarang Pak Guru akan coba tampilkan video, ya. Pak Guru carikan videonya dulu, ya. Silahkan diperhatikan. Video ini menjadi gambaran bagi kita bahwa sampah atau sikap tidak peduli kepada lingkungan ini menjadi musuh masa depan kita, ya. Masih loading, ditunggu sebentar, ya. Silakan diperhatikan.
Sudah selesai disimak? Ya, tadi di ujung videonya menjelaskan dengan memilih sampah maka masalah bisa diselesaikan ya. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian sesuai kelompoknya ini menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan ya tentang masalah yang harus dipecahkan dari masalah lingkungan ini. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Ini yang didiskusikan dengan temannya ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Yang bagian 3 saja ya yang didiskusikan. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 bagian nomor 4 yang didiskusikan. Ini kelompok 1 ya. Silakan ditulis. Setelah ini nanti kalian akan presentasi hasil dari diskusi kalian terhadap masalah yang Pak Guru tampilkan di situ ya. Silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. 10 menit waktunya. Ayo diskusi itu, dipecahkan masalahnya ya. Ya, nanti satu orang ketua, ya, yang ini kelompok 4, yang ini ya. Ini masalahnya, carikan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya. Ayo, sekarang ini didiskusikan ya. Ya, apalagi ya. Coba diperhatikan soalnya atau masalahnya itu. Ayo Jaya, dipikir-pikir lagi nih, ya. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan lingkungan yang kita hadapi. Ayo ditambah lagi ya, tawaran solusi atau pemecahan masalah dari masalah lingkungan itu, ditambah lagi sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya.
Kan tidak hanya satu cara menyelesaikan masalah lingkungan yang kita hadapi. Kerjakan, nanti kalau sudah selesai bergiliran presentasi. Dan Pak Guru harap ada yang bertanya dari kelompok yang tidak presentasi ya. Ini kita sedang belajar bagaimana cara berdiskusi yang baik ya, menyampaikan pendapat. Ayo sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya solusi atau pemecahan masalah yang kalian temukan. Ayo. Ayo tinggal 2 menit dah, enggak apa-apa, tinggal 2 menit baru presentasi bergiliran. Sudah ini? Ya. Kalau sudah enggak apa-apa, pakai kursinya Pak Guru. Perwakilan kelompok ya untuk maju mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusinya. Pak Guru mulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Silahkan maju ke depan ya. Nanti kelompok yang lain bisa bertanya ya, bisa menanggapi, bisa memberikan masukan, bisa menyanggah juga ya. Ayo kelompok 1, silahkan maju. Ya, maju. Ya, hadap situ ya, boleh duduk. Hadap situ ya. Bacakan hasil diskusinya. Oh, berdiri aja nggak apa-apa ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Apa anunya? Apa yang menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor? 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Suka membeli makanan yang berbungkus plastik. Itu saja? Ya, bagus ya. Kasih aplaus buat temannya dulu, kasih aplaus. Ada yang mau menanggapi? Oh, tidak ada ya. Nah, itu sebagian dari cara menyelesaikan masalah sampah yang ada di lingkungan kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk.
Silakan. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, siapa yang mewakili? Oh, Suhaili ya. Silakan maju. Sampaikan dari kelompok berapa, apa masalah yang didiskusikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kelompok kami. Ya. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? 1. Membuat jadwal komisaris. 2. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu 2 kesimpulan yang bisa diambil ya. Kasih aplaus buat temannya, kasih aplaus. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Silahkan duduk. Kelompok 3. Ya, siapa yang wakili? Meyana. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan sekolah lebih bersih dan asri? Ya. 1. Menanam bunga. 2. Membuang sampah. 3. Sampah. 3. Membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oh ya, tepuk tangan buat temannya ya. Kelompok 4, silakan kelompok yang terakhir. Oh, Rizky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Solusi apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi dan mengelola sampah di sekolah? Ya, bagus. Apa solusinya? Tidak membeli makanan yang berbungkus plastik. Ah, bagus ya. Terus? 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Kita kasih aplaus buat temannya juga. Ya, kalian sudah presentasi ya tentang masalah-masalah di lingkungan kita. Sekarang kita akan menyimpulkan ya dari presentasi teman-teman kita tadi, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya terhadap materi peduli lingkungan ya. Kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan ya dari masalah lingkungan yang sampah sembarangan ya. Kemudian kita suka jajan, kemudian membeli yang berbungkus plastik ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? 1, masalah lingkungan tercemarnya itu adalah masalah kita bersama. Dan untuk menjaganya, melestarikannya menjadi tanggung jawab bersama ya. Bagaimana caranya, misalkan kayak tadi, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Siapa yang masih ingat tadi? Bagaimana caranya menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih? Ya, pintar, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Membuat jadwal komisaris. Apalagi? Ya, bagaimana cara menjaga kebersihannya itu yang penting. Bagaimana? Ya, ada yang lain lagi? Itu bagian dari cara kita ya. Kita buat jadwal komisaris, buang sampah pada tempatnya ya. Kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu bagian dari cara kita menjaga lingkungan kita. Ya,
Sekarang Pak Guru akan kasih soal, ya. Pak Guru akan kasih soal untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian. Apakah kalian sudah benar-benar paham atau tidak, ya? Silahkan dikerjakan. Ini pilihan ganda, ya. Pilihan ganda. Sudah? Silakan disilang aja ya di lembarnya. Silakan disilang di lembarnya. Silakan dikerjakan, baru nanti dikumpulkan. Udah jadi? Ayo, sudah jadi nih? Kalau sudah jadi, boleh dikumpulkan ya. Pak Guru yang ambil sendiri ya. Siapa lagi? Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ya. Rick belum, udah ini. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Alhamdulillah kita sudah belajar ya tentang peduli lingkungan. Tapi minggu depan juga kita masih dengan pembahasan yang sama, peduli lingkungan, tapi bagaimana konsep Islam ya tentang lingkungan. Agama kita mengatur bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan sekitar kita itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Alhamdulillah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang berkah oleh Allah. Ya, kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Jayadi ya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin
وعلى آلهم وصحبهم وأن تعمرنا نهضة الوطن ونهضة البنات بفروع يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما جهلنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني بركة علمه مني اشرح لي صدري ويسر لي يفقه قولي Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga minggu depan kita diberikan kesehatan dan berjumpa lagi ya. Nah, kalian boleh keluar main ya. Ya boleh. Boleh keluar ya, satu-satu. Keluar yang rapi. Keluar yang rapi. Boleh keluar.